Syiah Rafidah. Telah dijelaskan bahwa Syiah Ali generasi awal adalah kaum muslimin yang lurus, bersih dan selamat karena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak merendahkan keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak menuding para sahabat kafir. Namun, seorang tokoh Syiah modern, Abdul Husain Al-Musawi mengklaim bahwa sekelompok sahabat Nabi yang dia sebut namanya itu adalah para tokoh yang menjadi teladan kaum Syiah masa kini. Padahal akidah para sahabat itu bersikap loyal, tawali, kepada 4 khulafa, Rasyidin, dan tidak berlepas diri tabari, dan tidak mencaci, Asy-Syaikhain, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Dalam perkembangan selanjutnya, Syiah Ali yang murni ini tidak bertahan lama dan pada abad berikutnya menjadi sarang persembunyian para musuh, dan para pendengki Islam yang hendak berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena itulah, para ulama menyebut orang-orang yang menjelek-jelekan dan menolak keimamahan, Asy-Syaikhain, sebagai Rafidah. Secara umum, Rafidah adalah kelompok Syiah yang berdusta mendukung Ahlul Bait dan salah mempersepsikannya, dengan menolak Abu Bakar, Umar dan sebagian besar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai sikap mengkafirkan dan mencaci mereka karena diklaim bahwa para sahabat telah mengingkari dan menentang nas wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Al-Qasim Al-Isfahani yang berjuluk Qiwamus Sunnah, Ar-Razi, Asy-Syahrastani, dan Ibnu Taimiyah menguatkan asal-muasal istilah Rafidah untuk Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah karena penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, 79-122 Hijriah, yang tetap memuliakan Abu Bakar dan Umar pada saat pengikutnya meminta beliau untuk mencela dan menista keduanya, sehingga menyebabkan mereka berpaling meninggalkan beliau. Saat itu terlontarlah ucapan beliau kepada mereka, "Kalian telah menolakku, Rafadhitumuni." Karena ucapan Zaid bin Ali itulah lahir istilah populer, Rafidah, bagi kelompok Syiah yang menolak Abu Bakar dan Umar dan mencaci keduanya. Adapun Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari berpendapat sebab Syiah Imamiyah dinamakan Rafidah adalah karena penolakan mereka terhadap kepemimpinan Imamah, Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini selaras dengan jawaban Imam Asy-Syafi'i, 204 Hijriah, ketika ditanya tentang hakikat Murji'ah, Rafidah, dan Qadariyah oleh murid beliau yaitu Imam Al-Buaidhi bahwa, siapa yang mengatakan iman cukup dengan perkataan maka dia Murji'ah. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam yang sah maka dia, Syiah, Rafidah. Dan siapa yang mengatakan perbuatan manusia bergantung pada kehendaknya semata maka dia adalah Qadariyah. Dari latar belakang sejarah itulah maka Ahlus Sunnah, Syiah Zaidiyah dan Ibadiyah menyematkan label Rafidah ini untuk Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan Syiah Ismailiyah. Oleh sebab identifikasi Rafidah dalam diri mereka ini, kaum Syiah Imamiyah enggan disebut dengan istilah itu dan lebih suka disebut Syiah saja. Hal itu bertujuan untuk mengelabui umat Islam bahwa mereka sama dengan Syiah Ali generasi awal. Bagi Syiah, seperti ditulis Muhsin Al-Amin, lafadz Rafidah adalah julukan buruk untuk orang yang mendahulukan Ali dalam soal khilafah dan kebanyakan digunakan untuk maksud mendiskreditkan dan membenci mereka. Para ulama pakar perbandingan aliran Islam mencatat bahwa Syiah itu ada 3 jenis golongan. Pertama, Syiah Ghaliyah atau Gulat, yang berpandangan ekstrim seputar Ali bin Abi Thalib sampai pada taraf menuhankan Ali atau menganggapnya Nabi. Kelompok ini sangat jelas kesesatan dan kekafirannya. Kedua, Syiah Rafidah, yang mengklaim adanya nas teks wasiat penunjukan Ali sebagai khalifah dan berlepas diri dari dan bahkan mencaci dan mengkafirkan para khalifah sebelum Ali dan mayoritas para sahabat Nabi. Kelompok ini telah meneguhkan dirinya ke dalam sekte Imamiyah Itsna Asyariyah dan Ismailiyah. Golongan ini disepakati kesesatannya oleh para ulama, tapi secara umum tidak mengkafirkan mereka. Ketiga, Syiah Zaidiyah,
yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin yang mengutamakan Ali atas sahabat lain dan menghormati serta loyal kepada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah yang sah. Umumnya ulama Sunni menerima mazhab Zaidiyah terutama dalam fikih dan hadis seperti penerimaan kitab Nailu al-Authar, Syarah Hadis, dan Irsyad al-Fuhul, Usul Fikih, karya Imam Asy-Syaukani dan Subul As-Salam Syarah Bulugh al-Maram karya Imam Asy-Syan'ani. Tetapi tokoh Sunni seperti Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama, NU, menolaknya dan menyatakan mazhab Imamiyah dan Zaidiyah kedua-duanya tidak sah diikuti umat Islam dan tidak boleh dipegang pendapatnya sebab mereka adalah ahli bid'ah. Oleh karena itu kita mesti membedakan istilah Syiah secara umum dengan Rafidah secara khusus. Setiap Rafidah adalah Syiah ekstrim yang telah mencaci bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, sehingga tidak ada Syiah Rafidah yang dianggap moderat oleh para ulama salaf. Syiah moderat adalah Syiah Ali pada generasi sahabat dan tabi'in yang berjuang bersama Amirul Mukminin Ali di mana mereka tidak pernah bersikap ekstrim dalam memandang kedudukan Ali dan tidak pula mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Syiah moderat, yang tidak berakidah Rafidah, riwayatnya dapat diterima oleh para ulama hadits, tapi tidak demikian halnya jika seorang perawi hadis tergolong Syiah Rafidah yang menolak, mencaci dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta mendakwahkan ajaran itu, pasti ditolak riwayatnya. Oleh sebab itulah para ulama salaf menegaskan kecaman dan penolakan terhadap golongan Rafidah ini, di antaranya Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah, beliau mengatakan, orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, mereka tidak memiliki saham atau bagian di dalam Islam. Imam Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwaannya dan yang paling banyak bersaksi palsu daripada Syiah Rafidah. Abu Yusuf Yakub bin Yahya al-Buaidhi, murid Imam Asy-Syafi'i, bertanya kepada beliau, bolehkah saya sholat bermakmum di belakang Rafidi? Beliau menjawab, jangan sholat di belakang Syiah Rafidah, orang Qadariyah, dan orang Murji'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah, beliau mengatakan, siapa yang mencaci sahabat, saya mengkhawatirkan atasnya kekafiran. Lalu ia berkata, siapa yang mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami tidak merasa aman atasnya telah keluar dari agama Islam. Dan dari Abu Bakar Al-Marudzi berkata, aku tanyakan Abu Abdillah tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Aisyah apa hukumnya? Beliau berkata, saya tidak melihatnya berada di dalam Islam. Imam Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Al-Bukhari berkata, saya tidak akan sholat di belakang penganut Jahamiyah dan Rafidah, sama seperti sholat di belakang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak dijenguk, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh disaksikan jenazahnya, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, wafat 264 Hijriah, beliau berkata, jika Anda melihat seorang yang merendahkan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketahuilah bahwa dia itu zindik, karena Rasul menurut kita adalah hak, dan Al-Quran juga hak, sementara para sahabat Rasul yang telah meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada kita. Sebenarnya mereka hendak melukai para saksi kita untuk membatalkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, mencela status mereka, para pencela sahabat, itu lebih berhak karena mereka adalah kaum zindik. Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, wafat 543 Hijriah, dalam Al-Awashim min Al-Kawashim berkata, orang Yahudi dan Nasrani tidak menyetujui persepsi terhadap para sahabat Musa dan Isa seperti gambaran kaum Rafidah terhadap para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka memvonis para sahabat Nabi telah bersepakat atas kekafiran dan kebatilan. Imam Ibnu Al-Jauzi, wafat 597 Hijriah, beliau berkata,
Sikap ekstrim Rafidah dalam mencintai Ali membawa mereka untuk membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaannya yang kebanyakan justru menjelekkan dan menyakiti beliau. Mereka juga merekayasa mazhab fikih sendiri dan berbagai khurafat yang menyalahi ijma, dalam banyak masalah yang cukup panjang bila disebutkan, semuanya merobek ijma. Iblis telah mempengaruhi mereka untuk merekayasanya tanpa berdasar kepada atsar dan kias, tapi hanya berdasar kepada kasus-kasus. Keburukan Rafidah terlalu banyak untuk dihitung. Imam Asy-Syaukani, wafat 1250 Hijriah, dalam kitab Qutr al-Wali fi Hadits al-Wali mengatakan, ketahuilah bahwa kejahatan Rafidah dan bid'ah buruk mereka menyebabkan buntut paling buruk dan celaka yang paling jelek, ketika mereka mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah menyerukan kerugian dan kehancuran atas mereka dengan suara tinggi, mereka pun memusuhi Sunnah yang suci dan mencederai para ahlinya yaitu para sahabat yang Allah ridha mereka, dan mereka jadikan orang yang memegangi Sunnah sebagai musuh Ahlul Bait. Mereka telah membatalkan Sunnah seluruhnya dan menggantikannya dengan kedustaan-kedustaan yang mengandung cacian dan celaan kepada sahabat dan orang-orang yang mengusung Sunnah, berpedoman dengannya dan mengamalkannya dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka dengan keji sampai mereka dinamai dengan nasyib, yang membenci Amirul Mukminin Ali dan putra-putranya. Semoga Allah menjauhkan Rafidah dan mencongkel mereka.